Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kartika Natasha Kusuma Supardi dari kelas 2024M dengan 3 digit NIM terakhir 241. Oke, sesuai judulnya, di video kali ini saya akan menampilkan bagaimana tutorial menjawab pertanyaan dari siswa mengenai Pancasila di sekolah dasar. Oke, seperti biasa teman-teman simak video ini dari awal hingga akhir, karena di akhir video saya akan menampilkan contoh dialognya. Oke teman-teman, yang pertama yaitu teknik apresiasi dan juga konfirmasi. Nah teman-teman, karena siswanya juga sekolah dasar, bahkan ketika siswa SMP, SMA, dan juga di perguruan tinggi pasti sangat perlu yang namanya apresiasi. Nah apresiasi itu juga banyak ya teman-teman, misalkan dari tepuk tangan, dari pujian dari guru atau dosennya, seperti itu mampu memberikan siswa kepercayaan diri yang lebih agar mereka juga semangat kalau mau bertanya kembali. Jadi misalkan ada yang bertanya nih, misalkan Robi bertanya, kita jawabnya oke, bagus Robi, kita berikan apresiasi, pertanyaan yang bagus, seperti itu. Lalu kita konfirmasi lagi maksud dari pertanyaannya, misalkan Robi bertanya mengenai Pancasila kelima gitu ya. Nanti kita tanya lagi, misalkan apakah benar pertanyaannya seperti ini Robi, begitu ya teman-teman. Lalu yang kedua, teknik redirect ke siswa lain. Nah ini tujuannya supaya nggak cuma gurunya aja yang menjawab, tapi siswa lain juga bisa menjawab, siswa lain juga antusias, dan kegiatan pembelajarannya menjadi lebih interaktif. Misalkan dari pertanyaan Robi ini kita lemparkan ke siswa-siswa lain, apakah ada yang bisa menjawab pertanyaan dari Robi? Nanti kita bisa dapat poin atau dapat reward berupa tulisan atau permen, seperti itu ya teman-teman. Kalau di sekolah dasar sering-seringlah memberikan reward kecil-kecilan, mereka juga happy dan belajarnya bisa lebih paham. Yang ketiga, ada menjawab dengan analogi dan juga contoh teman-teman. Nah kembali lagi, karena kita mengajarnya di sekolah dasar, pasti kita butuh contoh nyatanya. Kayak misalkan dari pertanyaannya si Robi tadi tentang sila kelima gitu ya, lalu kita berikan contoh, gimana sih Bu adil itu, misalkan kayak gitu ya. Lalu kita berikan contoh ke Robi dan juga siswa yang lain. Misalkan gini, kalau semua siswa di kelas ini ibu berikan poin, ibu berikan permen, lalu cuma Robi sendirian yang nggak ibu berikan permen, apakah Robi merasa sedih? Bagaimanakah perasaannya Robi? Seperti itu contoh adil. Maka dari itu penting sekali untuk kita adil teman-teman. Lalu yang keempat, saat guru belum tahu jawabannya. Nah ini apa maksudnya teman-teman? Karena guru itu meskipun digugu dan juga ditiru ya, tapi guru itu juga manusia, dan pasti kita punya batasan pengetahuan, atau bisa aja lagi ngeblank pada saat itu, atau karena mereka gengsi, aneh-aneh. Kadang kita itu nggak paham sama bahasa mereka, nggak paham sama maksud mereka. Jadi daripada kita memberikan jawaban yang salah, daripada kita menyampaikan penyampaian yang kurang tepat, maka dari itu kalau kita belum tahu jawabannya, kita baiknya jujur. Ibu belum paham sampai sini anak-anak untuk jawabannya. Jadi mari kita mencari jawabannya bersama-sama, seperti itu. Nah itu juga bisa menjadi salah satu contoh teladan yang baik untuk anak-anak, bahwa sebenarnya tidak mengapa, tidak apa-apa kalau kita memang belum tahu jawaban dari suatu pertanyaan, tapi kita harus tetap berusaha mencari jawabannya. Seperti itu teman-teman, mungkin itu saja video dari saya hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.